Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 atau pada tanggal 26 Af 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 9 ayat 12 yang berkata demikian saudaraku. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, karena bangsamu yang telah engkau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka dengan segera menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat sebuah patung tuangan bagi dirinya. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan ini pirekop tentang belajar dari murka Yahweh Elohim. Saat Mose akan melepas bangsa Israel dalam bilangan yang kedua ini untuk memasuki tanah Kanaan, saudaraku, karena Mose atau Musa tahu bahwa dia tidak akan memasuki tanah Kanaan, dan Musa memberikan amanat atau pesan-pesan saudaraku, diantaranya tentang bagaimana murka Bapa Yahweh yang pernah terjadi, dan mereka harus belajar dari murka Bapa Yahweh terhadap bangsa yang terdahulunya saudaraku. Di dalam perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini, bagaimana sikap bangsa Israel melakukan, mereka memberontak, melakukan bersungut-sungut, dan mengambil sikap seperti halnya di Gunung Sinai ini saudaraku, yang diulang kembali oleh Musa. Bapa Yahweh murka terhadap peristiwa Gunung Sinai atau di Gunung Horeb ini saudaraku, saat Musa 40 hari 40 malam naik ke atas gunung dan turun untuk membawa 2 loh batu. Bangsa Israel melakukan sikap kesalahan besar dengan membuat patung tuangan lembu emas saudaraku, dan mereka menari-nari dan menyembah patung itu. Saudaraku, ini yang menjadi penekanan bagi Musa pada waktu itu. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita saudaraku, bahwa kita di dalam menjalani kehidupan saat ini, dalam menjalani hidup iman rohani kita, tentu kita juga perjalanan bangsa Israel merupakan gambaran representatif dalam perjalanan iman kita. Saat kita jatuh bangun dalam iman kita saudaraku, sesungguhnya Bapa Yahweh itu sangat tidak berkenan saudaraku, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Namun kasih Bapa Yahweh begitu besar bagi kita saudaraku. Bapa Yahweh masih tetap menopang tangannya untuk menolong kita saat kita jatuh saudaraku dalam iman kita, dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Masih memberikan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini saudaraku. Untuk itu saudaraku, lewat renungan pagi hari ini kita ditegur kembali. Mari kita untuk membuang semua kebusukan-kebusukan yang ada di dalam diri kita saudaraku. Saudaraku, untuk kita bangkit bukan datangnya dari luar saudaraku. Dari luar itu merupakan sesuatu stimulus saja yang menstimulus, namun respon untuk kita keluar dari hal kebusukan itu, baik kebusukan-kebusukan yang ada di dalam diri kita, hanya kita sendiri saudaraku. Untuk kita mau mengambil sikap untuk membuang semua kebusukan-kebusukan di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan dan bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh saudaraku. Jangan ada kebusukan itu saudaraku, karena kebusukan itulah yang menghambat dan akhirnya Bapa Yahweh murka saudaraku, sehingga janji-janji berkat itu juga tidak Bapa Yahweh curahkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi renungan bagi kita saudaraku. Mungkin saat ini saudaraku kita menganjatkan doa-doa kita, banyak hal doa-doa yang kita panjatkan untuk keberhasilan kita, keberhasilan usaha kita, keberhasilan anak-anak kita, keberhasilan terhadap pekerjaan kita. Demikian juga kesembuhan dari sakit penyakit kita. Kita banyak menuntut doa-doa seperti itu. Namun kita tidak membereskan dulu bagaimana hidup kita untuk kita dapat berkenan saudaraku.
Kita harus melangkahkan kaki, saudaraku, untuk prioritas utama kita harus hidup kita dikembalikan dulu dalam keperkenanan Bapa Yahweh, saudaraku. Sehingga semua kebusukan-kebusukan itu harus kita buang di dalam diri kita, sehingga murka Bapa Yahweh tidak terjadi dalam kita. Setelah itu, saudaraku, sehingga kita tujuan hidup kita adalah untuk kita dapat berkenan kepada Bapa Yahweh. Lewat itu kita lakukan berproses itu, maka kita memanjatkan permohonan-permohonan kita. Itulah sistemiknya Bapa Yahweh, saudaraku. Bukan sebaliknya. Kita berdoa pagi, sore, dan selalu memanjatkan doa. Namun apabila masih ada kebusukan-kebusukan di dalam hati kita, dan kita tidak mengambil sikap melangkah untuk melakukan ketaatan akan firman Bapa Yahweh, maka sesungguhnya hal itu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Mari, saudaraku, kita awali pemberesan diri kita. Hal semua kebusukan itu kita buang, saudaraku, sehingga Bapa yang tidak murka di dalam hidup kita, dan Bapa yang membukakan berkat-berkat-Nya, sehingga doa-doa kita Bapa Yahweh jawab, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah-perintah dan ketetapannya. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.